Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang komponen kimia kayu terbusan jati unggul Nusantara, Tectona granis Lin F pada bagian pangkal, tengah, dan ujung. Di sini kami terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama Ajeng Stenisi, saya sendiri, Raffi Dwi Syaputra, Muhammad Samsudin P, Effendi, Zikri Nura Isalam P. Oke, untuk pendahuluannya, tanaman jati merupakan tanaman yang berkontribusi di bidang industri. Terbatasnya ketersediaan kayu jati berkualitas di pasaran mengakibatkan industri perkayuan menggunakan kayu jati unggul. Kayu terbusan jati unggul tersebut belum diketahui bagaimana komponen kimianya. Jati dikenal sebagai tanaman yang menghasilkan kayu. Jati digunakan sebagai bahan baku kayu di bidang industri kayuan. Kayu jati digunakan sebagai bahan dasar bangunan rumah, bantalan rel kereta api, pensil wood, mebel, dan berbagai kebutuhan bangunan rumah. Kayu terbusan jati unggul tersebut belum diketahui besar kandungan komponen-komponen kimianya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai kadar komponen kimia kayu terbusan jati unggul yang berumur 5 tahun berdasarkan ketinggian batang, pangkal, tengah, dan ujung, sehingga dapat diketahui kesesuaian penggunaan kayunya. Ya, di sini ada bahan dan metode. Yang pertama itu ada bahan dan alat bahan-bahan yang digunakan, yaitu sampel berupa 3 pohon terubusan jati unggul Nusantara yang berumur 5 tahun diambil dari 3 bagian batang, yaitu bagian pangkal, tengah, ujung. Lalu ada air suling, natrium hipoklorit NaCiO, asam sulfat H2SO4, natrium sulfit, ada Na2SO3, ada benzena C6H6, asam asetat CH3COOH, natrium hidroksida itu NaOH, terus ada asam nitrat HNO3 dan etanol C2H5OH. Terus ada peralatan yang digunakan itu ada gelas, aluminium foil, cawan porselen, corong, pengaduk, oven, alat penggiling welding mill, pemanas air, desikator, alat ekstraksi, oxlet, dan timbangan analitik. Terus ada metodenya. Metodenya ini penelitian yang digunakan mengacu pada Standard Technical Association of the Pulp and Paper Industry atau PIPPI yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu pengambilan sampel, persiapan bahan baku, pengukuran kadar air, pengukuran kadar zat ekstraktif yang terlarut dalam etanol, benzena 1:2, terus pengukuran kadar holoselulosa, ada pengukuran kadar selulosa, pengukuran kadar hemiselulosa, dan pengukuran kadar lignin. Untuk hasil dan pembahasannya, kayu jati yang dipakai pada teknologi ini merupakan kayu terbusan jati unggul Nusantara yang berumur 5 tahun. Dari tubusan pertama yang diambil dari ibu kayu jati terpilih dan diperbanyak menggunakan puntur jaringan. Kayu jati tersebut itu berwarna abu-abu kecoklatan dengan rata-rata diameternya sekitar 13 cm. Memiliki tekstur kayu agak kasar dan permukaan kayu yang relatif licin. Kadar zat ekstraktif yang terlarut dalam etanol benzena 1:2. Penentuan kadar zat ekstraktif pada kayu terbusan jati unggul dilakukan dengan metode pelarutan zat ekstraktif pada campuran pelarut organik dalam etanol benzena 1:2. Persentase pelarutan zat ekstraktif pada sampel kayu terbusan jati unggul dalam etanol benzena 1:2 besar 4,03% sampai 9,25%. Keberadaan zat ekstraktif atau resin, minyak, dan lain-lain dalam industri pengolahan kayu dapat mengurangi efisiensi pemutihan dan dapat mengakibatkan kerusakan bakteri. Oke, untuk kadar holoselulosanya, padu kayu itu terdiri dari holoselulosa yang merupakan polisakarida gabungan selulosa dan hemiselulosa. Kadar holoselulosa dari bagian
ujung yang berkisaran sekitar 63,11% sampai 64,8% hasil dari pengujian kadar holoselulosanya. Selulosa pada sampel kayu bisa jati unggul bagian 0 sampai ujung berkisar 37,5 sampai 41,16%. Hemiselulosa merupakan heteropolisakarida yang terdiri dari D-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, D-silosa, L-arabinosa, asam 4-0-metil, D-glukoranat, asam D-glukoranat, dan D-galakturonat. A. Persentase kadar hemiselulosa pada sampel kayu terukusan jati unggul bagian pangkal sampai ujung berkisar 22,92% sampai 29,66%. Di sini ada kadar lignin itu merupakan polifenol yang memiliki banyak cabang dengan struktur 3 dimensi. Lignin tidak tersebar secara merata pada keseluruhan kayu berdasarkan letak ketinggian kayu. Lignin bukan merupakan senyawa golongan karbohidrat namun bergabung dengan selulosa pada kayu. Persentase kadar lignin pada sampel kayu terukusan jati unggul ini bagi pangkal sampai ke ujung berkisaran 24,33% sampai 30,54%. Ya, di sini ada tabelnya. Bagian batang kayu jati di pangkal itu ada lignin, di tengah itu ada homoselulosa dan selulosa, yang ujung ada jatiknya. Kesimpulannya, kadar komponen kimia pada kayu unggul 5 tahun berdasarkan ketinggian bab batang. Presentasi tinggi kadar zat ekstraktif terdapat pada bagian ujung batang. Batang sebesar 8,56%. Presentasi tertinggi kadar holoselulosa dan selulosa terdapat pada bagian tengah batang dengan kadar 63,95% dan 3,9,99%. Presentasi kadar hemiselulosa 29,66% dan presentasi tertinggi kadar lignin terdapat pada bagian pangkal dengan kadar 30,52%. Kayu terukusan jati unggul Nusantara dapat digunakan sebagai bahan konstruksi seperti kayu lapis.